Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-61 dan 62 dari surah Hud. Ayat 61 dan 62 dari surah Hud menerangkan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada kaum Thamud. Sebelumnya adalah tentang kisah Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Berarti ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang melanjutkan kisah. Sebelumnya kisah Nabi Saleh, sebelumnya kisah Nabi Hud, dan sekarang pula kisah Nabi Saleh alaihi salam. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu, kisah-kisah kaum yang terdahulu, kisah-kisah para nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pelajaran di dalamnya. Maka kita berharap dengan mempelajari kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita mendapatkan pelajaran yang berguna bagi hidup yang sedang kita jalani pada hari ini. Karena manusia boleh saja berganti, tempat mungkin berlainan, waktu berubah, tetapi sebenarnya nilai yang dijalani oleh hidup manusia sama. Nilainya itu adalah sama. Itulah yang disebut sebagai sunnatullah, kaedah tetap Allah yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Kaum Ad terdahulu mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Mereka dibinasakan oleh Allah, yaitu dengan angin yang dingin, rihin sarsarin. Maka kaum yang berikutnya yang akan kita pelajari, yaitu kaum Thamud, mereka juga mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada mereka. Mereka pun juga dibinasakan oleh Allah, yaitu apabila kaum Ad dibinasakan dengan angin yang dingin, kaum Thamud dibinasakan dengan halilintar. Fa'akhadhathumur rajfatu. Ar-rajfah yaitu halilintar.
yaitu kilat menyambar, kemudian fa'asbahu fi darihim jathimin, mereka mati bergelimpangan dalam rumah mereka. Dalam rumah, tak sempat keluar rumah, mereka sudah mati bergelimpangan. Sunnatullah, yaitu siapa yang menentang kebenaran, maka mereka akan dibinasakan. Yang dahulu menentang kebenaran dibinasakan, yang sekarang menentang kebenaran pun akan dibinasakan. Kalau sekarang belum dibinasakan, pasti akan dibinasakan. Mengapa sampai mengatakan kata pasti? Sunnatullah. Maka apabila ingin terselamat dari kebinasaan, dari kehancuran, dari kebinasaan, maka ikuti petunjuk. Jangan menyimpang dari kebenaran, bahkan menentang kebenaran, karena kesudahannya adalah kehancuran. Maka satu lagi kisah yang akan kita pelajari melalui surah Hud alaihi salam di juz yang ke-12 ini, yaitu kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh setelah Nabi Hud, yaitu yang diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-61 dan 62. Kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita terjemahkan secara harfiah, kemudian barulah kita pindah ke tafsir ayat. Wa ila Tsamuda akhahum Salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Allah berfirman, wa ila Tsamud, dan kepada kaum Tsamud, akhahum, saudara mereka yang dikirim kepada mereka, yaitu Salihan, Salih. Kepada kaum Tsamud diutus kepada mereka saudara mereka, yaitu Salih. Qala, telah berkata Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah, malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, dari Tuhan, ghairuh, selainnya. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Huwa, dia Allah, ansha'akum, menciptakan kamu, minal ard, dari bumi, maknanya dari tanah bumi, menciptakan kamu. Oh, ini berarti asal kejadian manusia, yaitu merujuk kepada Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari tanah. Wasta'marakum, dan menjadikan kamu sebagai pemakmur, fiha, negeri itu, bumi itu. Fastaghfiruh, maka minta ampunlah kepada Allah. Summa, kemudian, tubu ilaih, bertaubatlah kepadanya. Inna, sesungguhnya, Rabbi, Tuhanku, qarib, maha dekat, mujib, lagi mengabulkan doa, lagi memperkenankan doa. Kita baca dari awal. Dan kepada kaum Tsamud diutus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan bagimu, tidak ada Tuhan selainnya, selain Allah bagimu. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Maka
mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha dekat, lagi maha memperkenankan doa. Ayat berikutnya. Qalu, mereka berkata, mereka siapa? Kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta, sesungguhnya kamu dahulu, fina, di antara kami, di tengah-tengah kami, marjuwan, adalah yang diharapkan. Qabla hadza, sebelum ini. Sebelum ini mana? Sebelum Nabi Daud, Nabi Saleh menyampaikan pesannya. Sebelum itu kamu adalah yang diharapkan. Yang diharapkan ini maksudnya apa? Nanti kita sebut dalam tafsir. Yang diharapkan untuk jadi pemimpin. Tetapi apabila kamu wahai Saleh menyampaikan dakwah seperti ini, yaitu yang bertentangan dengan kepercayaan yang kami miliki, maka sirnalah, hilanglah harapan kami kepadamu. Atanhana, apakah kamu melarang kami, an na'buda, untuk kami menyembah, ma ya'budu, apa-apa yang disembah abauna, bapak-bapak kami. Kamu larang pula kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Kami mewarisi kepercayaan bapak-bapak kami, yaitu menyembah berhala. Maka kamu pula yang melarang kami. Wa innana, dan sesungguhnya kami, lafi syakkin, sungguh dalam keraguan, mimma, dari apa-apa, tad'una ilaih, kamu menyeru kami kepadanya. Kamu menyeru kami kepadanya. Nabi Saleh menyeru kaumnya kepada tauhid, kepada mentauhidkan Allah. Nah, kami ragu terhadap dakwahmu itu, terhadap seruanmu itu. Murib, yaitu keraguan yang membuat kami menjadi gelisah, menjadi bimbang, menjadi khawatir, menjadi tidak tenang. Maka kami tidak mau mengikutimu, wahai Saleh. Nah, inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu pertemuan kita yang pertama dari 3 pertemuan, 2 setelah ini tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Kaum Samud yaitu yang mendiami Yordania bahagian timur sekarang ini, yaitu sempadan antara Al-Hijaz, Saudi Arabia, dengan Asyam, Suria sekarang ini. Tempat ini juga tempat kediaman kaum Samud itu juga disebut sebagai Al-Hijr. Kemudian juga disebut sebagai Madain Saleh, kota-kota Nabi Saleh alaihi salam. Tetapi pada hari ini sudah tak ada lagi yang menghuninya seperti dahulu, yaitu kota itu adalah menjadi kota pelancongan, kota turis, yaitu yang dikunjungi untuk dilihat sebagai kota yang pernah berdiam dahulu satu kaum dahulu, tetapi sekarang kaum itu sudah tidak ada sisanya karena telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampai kepada hukuman Allah yang ditetapkan ke atas kaum Samud, yaitu mereka disambar halilintar oleh petir, oleh kilat, kemudian mereka itu mati bergelimpangan, habis tak tersisa. Siapa yang diselamatkan? Yang diselamatkan adalah Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Dari 2 ayat yang menjadi pertemuan pertama kita tentang kisah Nabi Saleh ini, dapat kita jumpai bahwasanya Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Samud untuk menyampaikan dakwah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam? Yang pertama, menyeru kaum Samud supaya mentauhidkan Allah. Apa kepercayaan kaum Samud? Mereka menyembah berhala. Maka wahai kaum Samud, kaumku, tinggalkan penyembahan berhala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Itu dakwah
isi dakwah seruan Nabi Saleh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Saleh mengingatkan mereka, wahai kaumku, kaum Tsamud, yang membuat kamu makmur di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Karena negeri kaum Tsamud itu, yaitu negeri Al-Hijr atau Madain Saleh, adalah negeri yang subur. Jannatin wa uyun, banyak kebun-kebun, kebun kurma, kebun anggur, dan mengalir sungai-sungai, bermakna subur sekali. Nah, mereka diingatkan tentang pencipta alam semesta, yaitu Allah telah mengkaruniakan kepada mereka negeri yang subur sehingga mereka menjadi makmur. Maka semestinya mereka menyembah Allah yang memberikan karunia itu kepada mereka, bukan menyembah berhala. Nah, maka Nabi Saleh membuka akal mereka supaya dengan akal yang terbuka mereka memahami, dan terbuka pula hati mereka untuk menerima petunjuk kebenaran. Tetapi apakah kaum Tsamud mau menerima kebenaran? Tidak. Mereka menentang Nabi Saleh alaihi salam. Ya Saleh, wahai Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, kalau memang ya kamu betul sebagai seorang rasul yang diutus kepada kami, apabila memang ya kamu benar seorang rasul, maka tetapkanlah hukuman ke atas kami seperti mana yang engkau ancamkan. Karena Nabi Saleh memberikan ancaman, kalau kamu tidak mau menerima kebenaran, kamu menentang kebenaran, maka kamu akan dibinasakan. Maka mereka pun menantang Nabi Saleh, seperti yang engkau janjikan, kami akan dibinasakan, maka berlakukanlah hukuman itu ke atas kami. Maka mereka menentang. Apabila mereka sudah melakukan penentangan seperti itu dan tidak mau menerima kebenaran, menutup hati mereka untuk menerima kebenaran, maka hukuman Allah pun diberlakukan. Nanti kita akan jumpa di ayat yang ke-66. Ayat yang ke-66, falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Dan apabila ketetapan Allah telah datang, yaitu waktu hukuman itu telah tiba, maka kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang beriman bersama dengannya dengan rahmat dari sisi kami. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada masa dahulu dan juga akan berlaku pada masa sekarang ini. Berikutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu membaca ayat sudah, menerjemahkannya sudah, tafsir ringkasnya pun sudah. Sekarang kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini. Ayat yang ke-61, wa ila Tsamuda, dan waw ini waw ataf maknanya menyambungkan yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Tapi kita lihat apakah bersambung. Sebelum ini tentang kisah Nabi Hud, kemudian yang berikutnya pula kisah Nabi Saleh. Apakah bersambung? Ini kan kisahnya lain ini. Maka tafsirannya adalah waw ini adalah atful qissah alal qissah, yaitu ataf menyambungkan satu kisah kepada kisah yang berikutnya. Bukan dalam satu kisah, tidak, kisahnya lain, tapi kisah itu disambungkan. Sebelum ini kisah Nabi Hud, sekarang kisah Nabi Saleh, selepas ini kisah Nabi Ibrahim, setelah itu kisah Nabi Syuaib, kemudian kisah Nabi Lut. Nah, ini kan sambung bersambung. Nah, kisah-kisah ini semua adalah pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian, bagi Nabi Muhammad dahulu ketika ayat-ayat Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah, dan kepada kita pada hari ini.
Wa ila Samud, dan kepada kaum Samud, akhahum, saudara mereka. Tadi sudah kita sebut kaum Samud adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Samud ini adalah nama kepada salah seorang moyang dari kaum ini. Jadi moyangnya bernama, kaum ini memiliki moyang bernama Samud. Masih lagi keturunan Nabi Nuh alaihissalam, Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, jadi Samud adalah nama moyang, tetapi keturunan-keturunan ini menjadi satu kaum, satu suku, maka disebutlah ia kaum Samud. Dan Nabi Saleh itu adalah dari kaum Samud itu sendiri. Dari mana kita tahu? Perkataan akhahum, saudara mereka, salihan, yaitu Saleh. Jadi Nabi Hud dari kaum Samud itu sendiri diutus kepada kaum Samud untuk menyampaikan kebenaran. Sebenarnya kalau Rasul yang diutus itu adalah dari kaum itu sendiri, semestinya kaum itu lebih mudah untuk menerima Rasul yang diutus karena dari kaum sendiri. Lain hal kalau Rasul yang diutus itu adalah di luar kaum. Kita sebut orang asing umpamanya. Ini bukan orang asing, orang dalam sendiri. Nah, semestinya Nabi Saleh itu diterima oleh kaum Samud, tetapi Nabi Saleh ditolak oleh kaum Samud. Padahal kaum Samud itu sendiri mengetahui Nabi Saleh itu adalah nabi yang mereka ketahui betul sebagai yang berakhlak mulia, yang bersifat terpuji, orang yang sangat jujur. Mereka tahu Nabi Saleh itu adalah seorang yang berakhlak mulia, tapi mereka tetap menolaknya. Apa yang membuat mereka menolak? Karena yang disampaikan oleh Nabi Saleh bertentangan dengan kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Itu yang membuat mereka menolak Nabi Saleh. Padahal mereka tahu Nabi Saleh adalah Nabi yang saleh, yang berakhlak mulia. Sama berarti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy tahu tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu sekali, yaitu seorang yang mereka gelar sebagai Al-Amin, yang sangat dipercaya, yang sangat jujur, berakhlak mulia. Kapan mereka baru membenci, bahkan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu setelah Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran kepada mereka, yaitu supaya mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Sementara mereka pada masa itu menyembah berhala, bertentangan kepercayaan mereka yang mereka warisi dari nenek moyang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran juga bagi kita pada hari ini. Pelajaran yang sangat berguna. Sama, nilainya sama, itu juga. Wa ila Samuda akhahum Salihah, dan kepada kaum Samud diutuslah saudara mereka Saleh. Qala, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Saleh menyampaikan ini dengan lemah lembut. Nah, dalam berdakwah mesti lemah lembut, jangan kasar, jangan berteriak-teriak, memaki, mencaci, tidak. Dalam berdakwah lembut. Dari mana kita tahu Nabi Saleh itu lembut dalam menyampaikan dakwahnya? Ya qaumi, wahai kaumku. Sama dengan seorang ayah umpamanya atau seorang ibu, wahai anakku. Kalau ada orang tua mengatakan hai anakku, bermakna penyampaiannya itu adalah dengan kasih sayang. Begitu juga Nabi Saleh menyampaikan dakwahnya dengan kasih sayang, karena seorang nabi sangat mengasihi dan menyayangi kaumnya, yaitu bagaimana kaum yang tersesat itu mendapat petunjuk sehingga mereka selamat di dunia ini dari azab, dari siksaan, selamat pula nanti di akhirat dari api neraka jahanam. Qala, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku,
U'budullah, beribadahlah kepada Allah. Beribadah maknanya tunduk dan patuhlah kepada Allah. Nah, tunduk dan patuh kepada Allah adalah Allah mengutus Rasulnya. Nah, Rasul itu membawa petunjuk dari Allah. Isinya di dalam ada perintah-perintah Allah yang mesti dijalankan, ada larangan-larangan Allah yang mesti ditinggalkan. Perintah Allah mentauhidkan Allah. Larangan Allah diantaranya adalah jangan menyekutukan Allah. Nah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tunduk dan patuhlah kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, mentauhidkan Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Malakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang patut untuk diibadati. Jadi Tuhan yang patut untuk diibadati itu hanya satu saja, yang patut untuk diibadati. Ibadah mananya yang ditaati, yang dipatuhi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Itu pesan yang disampaikan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya. Dan kalau kita berdakwah pada hari ini pun, pesan yang kita sampaikan itu adalah juga sama, yaitu la ilaha illallah. Sampaikan pesan itu kepada manusia. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nah, ini kalau diberikan penjelasan panjang, tapi kita pendekkan saja. Maksudnya adalah tidak ada yang patut untuk diikuti perintahnya, untuk dipatuhi perintahnya kecuali perintah Allah. Dan tidak ada yang mesti dipatuhi dalam meninggalkan larangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Apabila Allah melarang, tinggalkan. Apabila Allah memerintah, buat. Nah, ini adalah bukti bahwasanya kita patuh, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintah dan melarang. Setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, dan setiap yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti mendatangkan manfaat, maslahat. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti mendatangkan kerusakan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela, dengan kerelaan hati, akan tunduk dan patuh kepada Allah, dan itulah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua manusia berbuat demikian? Tidak. Dahulu contohnya kaum Samud, sebelumnya kaum Ad. Sekarang siapa contohnya? Lihat sajalah kiri kanan kita ini, banyak sekali. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam mengingatkan kaumnya, yaitu kaum Samud, tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disembah itu, yang diibadati itu adalah huwa, dia, ansha'akum minal ard, menciptakan kamu dari tanah bumi. Mengingatkan, wahai kaumku, kaum Samud, kamu ini diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan kamu adalah Allah. Kamu diciptakan dari tanah. Tafsirannya adalah dari tanah di sini mengingatkan kepada manusia pertama, moyang datuk manusia, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Tapi ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua yaitu yang menciptakan kamu dari tanah, maknanya dari zat yang zat itu asalnya dari tanah. Umpamanya manusia sekarang ini diciptakan dari apa? Dari air mani ayah dengan air mani ibu, umpamanya bertemulah dua air mani itu, kemudian menjadi benih, ya, bibit, yaitu anak. Tapi air itu dari mana datangnya? Dari zat makanan.
yang ada di tubuh ayah, yang ada di tubuh ibu. Zat makanan itu dari mana datangnya? Dari makanan yang dimakan. Nah, makanan yang dimakan itu dari mana datangnya? Dari tanah. Nah, jadi tafsirannya adalah Allah menciptakan kamu dari tanah, maknanya asal kejadianmu yang awal itu adalah dari tanah. Dialah Allah yang menciptakan kamu, menciptakan di dalam ayat ini adalah menggunakan kata ansha'a. Ansha'a maknanya adalah menciptakan dengan tidak bantuan apa-apa. Beda antara kita melakukan sesuatu, umpamanya kita mereka atau merangka atau menyusun sesuatu. Kita tidaklah dari tidak ada menjadi ada, tidak. Kita meminta bantuan, umpamanya mau membuat pesawat terbang umpamanya. Maka apakah kita bisa langsung membuat pesawat terbang begitu saja? Tidak. Maka kita perlu kepada besi umpamanya, perlu kepada banyak sekali yang kita gunakan untuk membuat pesawat terbang. Begitu juga umpamanya bangunan, umpamanya rumah. Kita perlu kepada semen, kepada besi, kepada batu kerikil, kepada banyak yang kita gunakan untuk membangun rumah. Sementara kata ansha'a membawa makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada apapun untuk menciptakan manusia. Al-insya yaitu al-khalqu ibtidaan, yaitu penciptaan dari awal tanpa bergantung kepada apapun untuk menciptakan sesuatu yang ingin diciptakan itu. Seperti umpamanya kita manusia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada apapun untuk menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, nabi yang pertama. Apakah ada ciptaan yang lain untuk jadi manusia seperti ini? Seperti ada kepercayaan kononnya manusia ini bukan manusia awalnya, yaitu awalnya adalah kera, monyet, kemudian dia berevolusi, kemudian dia berubah, kemudian jadilah manusia. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah bumi, kemudian dibawa ke dalam surga, kemudian dibentuklah tubuh Nabi Adam alaihissalam, tak bergantung kepada apapun. Tubuh Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah meniupkan roh, jadilah manusia pertama. Dan apabila Allah berkehendak untuk menciptakan manusia dengan kun fayakun pun, Allah Subhanahu wa taala mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam menyampaikan kehendaknya menjadi kenyataan. Hendak menciptakan manusia tanpa batas. Sementara manusia tak mampu berbuat demikian. Manusia dibatasi oleh kemampuan yang ada padanya. Karena umpamanya manusia tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa ada umpamanya bahan mentahnya. Dengan bahan mentah itulah manusia bisa umpamanya membuat pesawat, membangun rumah. Maka mestilah memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mencipta alam semesta itu adalah sebagai yang memiliki sifat kesempurnaan. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Saleh kepada kaum Samud untuk difahami. Wahai kaumku, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang diibadati itu adalah yang memiliki sifat kesempurnaan, yaitu dalam penciptaan dirimu Allah Subhanahu wa taala
tidak bergantung kepada apapun, kepada siapapun. Huwa, dialah Allah, ansha'akum, yang menciptakan kamu, minal ard, dari tanah bumi, wasta'marakum fiha, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Allah berikan kepakaran kepada manusia. Dengan kepakaran itu manusia memakmurkan muka bumi. Umpamanya dengan kepakaran itu manusia memakmurkan muka bumi ini, membangun bangunan untuk kediaman, kemudian membuat kendaraan untuk transportasi, apalagi membuat aliran air sehingga air yang tadinya berada di satu tempat bisa dialirkan ke tempat yang lain. Kemudian sawah, ladang dapat terairi dengan air tersebut, sehingga air tidak hanya menumpuk di satu tempat. Kemudian memiliki kepakaran, yaitu gunung-gunung yang keras, besar, tetapi dengan kepakaran yang diberikan kepada manusia, seperti kepada kaum Tsamud, yaitu mereka mengorek gunung batu itu dan mereka jadikan sebagai tempat kediaman. Wa tanhituna minal jibali buyuta, dan kamu mengukir gunung-gunung batu dan kamu jadikan sebagai rumah-rumah kediaman. Jadi gunung batu itu dibelah, gunung batu, kemudian dikorek, dikosongkan isinya, kemudian dibuat kamar-kamar di dalamnya, kemudian mereka berdiam di situ. Itu tentunya memiliki mestilah dengan memiliki kepakaran baru bisa berbuat demikian. Nah, siapa yang memberikan kepakaran itu? Allah. Maka wasta'marakum fiha, dan dia Allah menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Maknanya adalah Allah memberikan kepakaran kepadamu, kepandaian kepadamu, keahlian kepadamu, sehingga kamu dapat memakmurkan muka bumi. Yaitu banyak sekali yang telah dilakukan oleh manusia pada hari ini. Bukan hanya membuat kediaman. Sekarang kediaman sudah tinggi-tinggi sekarang ini, beribu-ribu meter. Kemudian membuat transportasi, bukan hanya di darat, bukan hanya di laut, tetapi juga di udara dengan kecepatan yang sangat laju sekali. Ini adalah memakmurkan muka bumi. Siapa yang memakmurkan itu? Wasta'marakum fiha, fa'ilnya di sini yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk memakmurkan itu adalah Allah. Nah, kalau kamu memahami bahwasanya Allah yang memberikan kemampuan kepadamu untuk memakmurkan bumi, maka beribadahlah kepada Allah, tauhidkanlah Allah. Jangan kamu melupakan Allah, meninggalkan Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi, maka minta ampunlah kepadanya dan bertaubatlah kepadanya. Dua, minta ampunlah kepadanya, bertaubatlah kepadanya. Kalau disebut kata minta ampun, disebut kata taubat, bermakna kaitannya dengan apa ini? Minta ampun dan taubat ini kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Wahai kaumku, apabila kamu telah melakukan kesalahan, maka apabila kamu mau memohon ampun dan mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan memberikan kepadamu balasan kebaikan, yaitu Allah akan limpahkan rahmat kepadamu, Allah akan berikan karunia untukmu. Tapi apabila kamu tetap juga melakukan kesalahan, bahkan dengan keangkuhan dan kesombongan kamu menentang kebenaran, maka Allah dengan keadilannya yaitu menetapkan ke atasmu hukuman, siksaan. Maka untuk kaum Tsamud, disebabkan karena dosa-dosa mereka, maka Allah binasakan mereka. Faqala lahum, di dalam surah, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faaqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dzambihim
fasawwaha, yaitu mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka tak mau menerima kebenaran, bahkan menentang kebenaran, maka Allah binasakan mereka. Fasawwaha, Allah samaratakan mereka dengan tanah. Apa makna samarata dengan tanah? Tadi membangun bangunan yang tinggi-tinggi, Allah habisi mereka, sama rata dengan tanah. Mereka tak ada lagi yang tegak berdiri, tapi mereka semua tumbang, mati bergelimpangan. Ada kekuatan apabila Allah telah menetapkan hukuman, mampu mengelak apabila Allah telah menetapkan siksaan? Tidak. Maka untuk mengelak dari siksaan tersebut, peringatan dari Nabi Saleh, fastaghfiruhu, maka minta ampunlah kepada Allah, wa thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Kita ulang sekali lagi. Nabi Saleh memperingatkan minta ampun, bertaubat, bermakna kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan dosa. Apa sebab? Sebab dosa itulah yang akan nanti menjadi sebab untuk disiksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, maka pasti akan melihat balasannya. Maka Nabi Saleh alaihissalam karena mengasihi kaumnya, memperingatkan kaumnya supaya kaumnya itu terhindar dari siksaan Allah. Maka Nabi Saleh menyeru kaumnya, fastaghfiruhu, maka minta ampunlah kepadanya wahai kaumku, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya, inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi maha memperkenankan doa. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat. Nabi Saleh menyampaikan ini kepada kaumnya adalah untuk meyakinkan kaumnya bahwasanya apabila meminta ampun kepada Allah, bertaubat, bermakna apabila bersungguh-sungguh minta ampun dan bertaubat, dan Allah berikan ampunan dan Allah terima taubat, bermakna hati itu kembali bersih, jiwa itu kembali suci, kemudian berdoa kepada Allah. Maka doa, ketika seseorang itu berdoa dalam keadaan bersih, suci, doanya itu diperkenankan oleh Allah karena ia adalah yang dekat dengan Allah, Allah dekat dengannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakan aku dekat dengan hambaku itu. Hamba yang mana yang dimaksudkan? Hamba yang hatinya bersih, yang suci. Tapi kalau hamba itu berdosa, jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, apakah doa yang ia panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah? Tidak. Bahkan terhalang antara doanya itu dengan Allah. Doanya tak sampai kepada Allah. Maka apabila hati bersih, jiwa suci, kemudian berdoa kepada Allah, maka Nabi Saleh mengingatkan kaumnya untuk membangunkan kepercayaan dalam hati kaumnya, yaitu inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribum mujib, dekat lagi memperkenankan doa, yaitu apabila kamu bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah dan bersungguh-sungguh bertaubat kepadanya. Tapi bagaimana sikap kaum Tsamud terhadap seruan dari Nabi Saleh alaihi salam? Apa sikap kaum Tsamud? Ayat berikutnya. Qalu, mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, sesungguhnya kamu di tengah-tengah kami sebelum ini adalah yang sangat diharapkan. Kami sangat mengharapkan sekali kamu jadi pemimpin kami wahai Saleh, karena kamu berakhlak mulia, sifat-sifatmu terpuji. Kami berharap sekali kamulah yang akan kami ikuti. Tetapi rupanya setelah engkau wahai Saleh menyampaikan dakwahmu itu yang bertentangan dengan kepercayaan kami, maka hilanglah harapan kami kepadamu wahai Saleh. Perkataan mereka, atanhana, apakah kamu wahai Saleh
mencegah kami atau melarang kami an na'budu ma ya'budu abauna, melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Apakah kamu akan melarang kami? Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Perkataan yang seperti ini berbentuk pertanyaan, bukan tujuannya untuk dijawab oleh Nabi Saleh, bukan. Ini disebut dengan al-istifham lit-ta'jib wal-inkar, yaitu menerangkan tentang keheranan kaum Samud. Heranlah dengan perkataan kamu ini, wahai Saleh. Kami memiliki kepercayaan, yang kepercayaan kami ini kami warisi dari nenek moyang kami bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba sekarang kamu memerintahkan kami untuk meninggalkan kepercayaan ini. Ini perkataan kamu ini mengherankan kami. Heranlah. Ini tak bisa kami terima. Nah, ini maknanya lita'jib. Wal ingkar, kami tidak akan menerimanya, mengingkari. Oh, bermakna perkataan kaum Tsamud ini menerangkan tentang penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Berarti kaum Tsamud menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami sungguh dalam keraguan. Syak, ragu maknanya, kalau kita buat umpamanya 100% itu adalah yakin, maka ragu itu adalah 50-50 antara iya dengan tidak. Jadi kaum Tsamud ini mengatakan, kami ini tidak yakin kepada apa yang kamu sampaikan wahai Saleh. Kami ragu-ragu. Kami tidak bisa membenarkan apa yang kamu sampaikan itu, tak bisa kami benarkannya. Apa sebab? Bertentangan dengan kepercayaan yang kami warisi dari nenek moyang kami. Sementara di dalam menerima kebenaran tidak boleh ragu. Dalam menerima kebenaran mesti yakin. Yakin itu berarti 100%. Tak ada alasan apapun untuk menolak. Jadi kaum Nabi Saleh ini menggunakan kata ragu untuk menerangkan bahwasanya mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Mengapa mereka menggunakan kata ragu? Seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu kita terima apa yang disampaikan oleh Saleh ini bertentangan dengan apa yang kita amalkan selama ini, yang kita ikuti selama ini dari nenek moyang kita. Tapi kalau kita tak terima, Saleh ini adalah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang terpuji. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka meminta bukti kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau memang ya kamu seorang nabi, seorang rasul, mana buktinya kamu seorang rasul? Bahkan mereka sendiri yang meminta, yaitu kalau kamu betul seorang rasul, wahai Saleh, buktikan kamu sebagai seorang rasul, yaitu dengan mengeluarkan seekor unta dari dalam batu ini. Kalau memang ya kamu adalah seorang rasul. Maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka ini menentangku sebagai seorang rasul yang diutus kepada mereka, dan mereka meminta tanda bahwasanya aku adalah sebagai seorang rasul seperti yang mereka minta, ya Allah, yaitu keluarkanlah seekor unta dari dalam batu ini. Allah perkenankan doa Nabi Saleh alaihissalam, batu itu terbelah, keluarlah unta dari batu tersebut. Tetapi apakah setelah unta itu keluar mereka menjadi percaya? Tidak. Jadi mereka untuk menolak Nabi Saleh alaihi salam, mereka memahami Nabi Saleh seorang yang berakhlak mulia.
kemudian tanda atau bukti sebagai seorang rasul sudah mereka lihat pula. Tetapi untuk menerimanya pula, mereka tidak mau pula meninggalkan kepercayaan yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka. Nah, yang seperti ini yang disebut sebagai ragu. Wa innana lafi syak, sesungguhnya kami sungguh dalam keraguan, mimma tad'una ilai, dari apa-apa yang engkau serukan kami kepadanya, yaitu tauhid, murib, dan ini menggelisahkan kami. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang sikap dari kaum Tsamud, yaitu tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh sama seperti yang dibawa oleh rasul-rasul yang sebelumnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum ini setelah mereka menolak? Bagaimana pula Nabi Saleh alaihi salam dalam melanjutkan dakwah ketika mereka sudah menolaknya? Bagaimana pula penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Saleh kepada mereka sehingga Nabi Saleh berharap mereka mau menerima kebenaran? Ini akan dibahaskan dalam beberapa ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dua ayat ini, yaitu pertemuan yang pertama dari kisah Nabi Saleh alaihi salam, ada manfaatnya, yaitu Nabi Saleh menyampaikan kebenaran dan bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan kebenaran, dan pesan Nabi Saleh adalah jelas, yaitu supaya kaumnya, kaum Tsamud, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kaum Tsamud kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, dan supaya terhindar dari siksaan, dari hukuman, maka tidak ada jalan lain kecuali memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, kaum Tsamud tidak mau menerima kebenaran, kecuali ada beberapa orang yang bersedia beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kesudahan dari kisah ini adalah nanti dalam pembahasan yang berikutnya adalah Nabi Saleh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman bersama beliau, sementara kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah disebabkan karena keingkaran dan penolakan mereka terhadap kebenaran, yaitu mereka dibinasakan dengan halilintar yang membuat mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.